Qurrata ayun itu bukan cantik, bukan pintar, bukan. Qurrata ayun itu adalah ketika istrimu, anak-anakmu dengan keimanan mereka kepada Allah bertemu dengan keimanan yang kamu miliki, dialah penenang kamu. Jika kita menutup pintu dari dalam seiring kita. Sebenarnya kalau saya sederhanakan ya, pernikahan itu sebenarnya bukan beban. Pernikahan itu obat. Al-ishku da'un wa dawa'uhu az-zawaj. Cinta itu penyakit, tidak ada obatnya kecuali pernikahan. Jadi sebenarnya kalau mindset kita itu sudah menganggap pernikahan itu beban, salah besar. Pernikahan itu obat. Karena obat dari segala keresahan hati itu terdapat pada pernikahan. Jadi jatuh cinta malah penyakit sebenarnya? Jatuh cinta itu penyakit. Antum kalau jatuh cinta, kira-kira ya antum jatuh cinta, apa yang antum lakukan? Kalau antum sekarang punya handphone, antum akan ngecek, antum akan stalking, antum akan perhatikan WhatsApp-nya apa. Mungkin antum kalau membuat IG story juga ada nama yang paling antum cari, apakah dia nge-view atau tidak. Kan begitu. Orang yang jatuh cinta itu penyakit. Orang yang jatuh cinta itu penyakit. Tidak ada obatnya kecuali pernikahan. Berapa banyak orang yang merana, tidak bisa menikmati bagaimana sujudnya, tidak bisa menikmati pekerjaannya, ketika pikirannya terombang-ambing kepada orang yang dia puja. Penyakit, cinta itu penyakit. Makanya obatnya itu adalah dalam pernikahan. Makanya di satu sisi inilah yang menjadikan kita harus memahami pernikahan itu disyariatkan oleh Allah tidak pernah menjadi beban, tetapi menjadi bagian dari solusi banyak dalam kehidupan kita. Makanya dengan adanya pernikahan terbentuknya sebuah keluarga. Maka keluarga itu memiliki sebuah keutamaan yang besar dalam sebuah peradaban. Karena peradaban itu terbentuk ketika kita memiliki keluarga yang berkualitas yang dimulai dari pernikahan. Sambilkan sebuah ayat. Antum tahu nggak ayat yang terkenal? Antum mungkin pasti hafal. Kalau antum udah hafal ya kita stop, nggak usah kita lanjutkan. Kalau separasi motor. Ada doa yang pasti antum ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau antum merenungkan doa itu, sebenarnya doa itu dalam loh akhi. Yaitu adalah, ya Allah berikanlah kepada kami pasangan-pasangan dan anak-anak yang qurrata ayun, penyejuk pandangan. Lalu selanjutnya walil muttaqina imama, jadikan kami menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Kalau kita tidak mentadabburi ayat ini, kita hanya menangkap dua potongan ayat, yaitu permintaan kita. Satu, kita memiliki keluarga yang sakinah, qurrata ayun. Yang kedua, kita harus menjadi pahlawan ketika menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Tidak ada hubungannya kan? Seakan-akan dua potongan itu tidak ada korelasinya. Padahal Masya Allah ya, kenapa Allah itu menundukkan qurrata ayun waja'alna lil muttaqina imama? Kalau kita tadabburin, akhirnya kita temukan perkataan ulama. Karena sesungguhnya imam bagi orang yang bertakwa, pahlawan, leader di dalam Islam itu tidak akan pernah dilahirkan kecuali dari sebuah pernikahan yang menjadi qurrata ayun. Antum pernah dapatnya ada pahlawan Islam yang lahir dari keluarga yang berantakan? Tidak ada. Pahlawan Islam itu selalu dari apa? Qurrata ayun. Jadi kalau kamu ingin melahirkan dan memberikan kontribusi pahlawan dalam Islam, sebenarnya simpel. Perhatikan pernikahan kamu, memperhatikan pernikahan itu merupakan salah satu gerbang besar untuk menciptakan anak-anak yang menjadi pemimpin di masa mendatang. Makanya kualitas kita bersama istri dan kualitas istri bersama suami itu menunjukkan kualitas anak nanti menjadi imam atau menjadi makmum bagi orang yang bertakwa. Nah itu yang kita harus mengerti. Makanya kan maaf ya, pembahasan keluarga di dalam Islam itu detail lagi. Antum nggak pernah dapati satu agama yang paling detail ngatur tentang masalah keluarga kecuali Islam. Sampai antum dapati aturan ya, antum punya kamar nggak sama istri antum? Punya kamar utama kan? Enggak, kita di lemperan aja tuh. Di dapur ya. Ya. Maka kita kan punya kamar utama. Di kamar utama itu kapan anak kita tidak boleh memasuki kamar kita? Ada 3 waktu. 1 sebelum subuh, 2 ketika pertengahan siang hari, yang ketiga habis isya. Kenapa? Pada 3 waktu ini, pada saat orang tua sedang melonggarkan pakaiannya dan memperlihatkan sebagian besar auratnya di dalam kamar. Yang kita pikir adalah, loh sampai urusan anak masuk ke kamar kita, padahal itu anak kita sendiri, dari kita sendiri, dari siapa lagi, ya kan? Toh kalaupun kita pikir secara logika, nggak apa-apa ngelihat kemaluan kita, kalau kita pikir logika. Tapi ternyata di dalam Islam diatur, sampai aturan anak ngelihat aurat dari ibu dan bapaknya itu ada aturannya. Dia nggak boleh ngelihat aurat sebagian besar dari ibu dan bapaknya, sampai diatur masuknya. Kalau urusan masuk kamar saja diatur sedemikian detailnya, apalagi urusan-urusan yang besar. Kenapa? Keluarga itu merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan kita.
Makanya Masya Allah, sampai akhirnya kita dapati hari ini yang masih kuat memegang pilar keluarga itu Islam. Kalau di Barat kita ngelihat kan, orang di Barat sudah tidak punya kekuatan untuk trust kepada sebuah keluarga. Banyak anak yang tidak memanggil orang tuanya dengan panggilan kehormatan. Iya, langsung nama. Father, dad, nggak ada. Kalau namanya Jos ya Jos. Jos mau kemana Jos? Ya kan? Stone mau kemana Stone? Panggilan nama aja. Dan berapa banyak anak yang tidak tahu bapaknya di mana. Bahkan saya pernah jumpai di sosial media, ada seorang bapak yang dia sering mendermakan spermanya, ke bank sperma. Dia punya anak 19. Tanpa menyadari itu dari sperma dia yang dibeli banyak perempuan. Karena dia kualitas fisiknya paling menawan di antara pendonor sperma di rumah sakit itu. Yang paling mendekati sempurna fisiknya dia. Makanya paling laris spermanya. Orang-orang yang pengen punya anak, tidak pengen punya suami, ngambil sperma dari dia. Dan dia kaget. Ada 19 anak. Beda-beda laki perempuan yang ternyata dari sperma dia, dari rahim yang beda-beda. Coba separah itu kita melihatnya. Makanya itu dalam Islam nggak boleh kan ya? Ya enggak boleh. Ya, boleh ya. Sperma itu diletakkan kambing boleh atau enggak boleh kan? Ya. Sperma itu harus diletakkan di tempat yang benar. Sperma itu kayak uang yang kita juga harus letakkan di tempat yang benar. Makanya itulah. Jadi bank sperma itu kalau pria kalau itu, sperma kita sendiri diletakkan pada istri kita sendiri, sebagian para Oh, ulama itu boleh. memperbolehkan. Ya. Ini kan sperma orang dibeli. Kan banyak pasangan lesbian di tempat di negara itu yang mereka tidak pengen punya anak, tapi kan dari pasangan lesbian pakai apa? Nggak bisa pakai apa-apa kan? Apa yang mereka lakukan? Mereka pasangan lesbian supaya lesbiannya tetap mereka bisa rasakan nikmatnya, lah mereka beri sperma. Kan begitu. Nah tentunya akhirnya apa? Menciptakan bagaimana rapuhnya hubungan yang paling private. Hubungan keluarga sudah nggak ada. Kalau Islam kan enggak. Islam itu memuliakan aturan keluarga. Bahkan saya sudah sering sekali menyampaikan kan, tidak ada memori yang diingat oleh manusia ketika dia sudah berada di alam barzah, kecuali memori pertamanya kali itu adalah ingat keluarga. Makanya kalau manusia sudah menjawab pertanyaan munkar dan nakir, antum bisa bayangkan. Kalau saya tuh sering membayangkan bapak dan ibu saya ketika sudah meninggal dunia. Ketika mereka mampu menjawab pertanyaan munkar dan nakir, teriakan apa? Pertama kali, kata Rasulullah, mereka akan berteriak, Ya Rabb, aqimis sa'ah hatta arji ila ahli. Ya Rabbku, tolong segerakan kiamat ya Allah, supaya aku cepat bertemu kembali dengan keluargaku. Lo memori tentang keluarga tidak pernah lupa, tidak pernah rontok. Padahal dia melewati guncangan kematian. Melewati melewati langit yang ke-7 sampai ke atas, sampai balik lagi ke liang kuburnya, itu kan melewati alam yang betul-betul baru. Tapi walaupun sedemikian dahsyatnya dia melewati guncangan kematian, ketika dia menjawab pertanyaan munkar dan nakir, tidak ada yang pertama kali diingat itu kecuali adalah cepat segerakan kiamat, aku rindu kembali bersama dengan keceriaan keluargaku. Ini menunjukkan betapa besarnya keluarga kan? Makanya aturan tentang keluarga itu banyak. Makanya kewajiban kita kepada keluarga itu banyak. Makanya jangan membuat aturan kalau kita tidak memberikan kewajiban dulu kepada keluarga kita. Aturan dari Allah banyak, aturan dari Rasulullah banyak. Kenapa? Memberikan kualitas dalam keluarga. Kenapa? Mungkin kamu kecewa dengan keluarga, tapi ketika kita berada pada alam barzah, tidak ada yang diingat manusia kecuali adalah keluarga kecilnya, bapaknya, ibunya, anaknya, istrinya, suaminya. Karena itulah tempat ternyaman. Makanya kalau seorang mukmin, mereka sudah betul-betul menjalankan prosesnya. Kan dikatakan qurrata ayun. Antum tahu nggak artinya qurrata ayun Rabahi? Qurrata ayun itu saya setuju dengan sebuah tafsir, takwil interpretasi bahasa. Antum pernah lihat onta itu anatomi tubuhnya, matanya itu ada sebuah bulu yang turun secara otomatis kalau terjadi badai. Kan di padang pasir kan terjadi badai. Maaf ya, saya sering ke Arab, antum kan jarang ya, saya cerita aja. Mau ke Korea. Onta itu kalau kemudian sudah jalan, kalau ada badai dia tetap bisa jalan. Padahal kuda yang lainnya itu berhenti. Kenapa unta tetap bisa jalan walaupun badai menerbangkan debu, menebarkan pasir luar biasa? Karena ternyata pada anatomi unta itu ada sebuah bulu mata yang turun secara khusus kalau terjadi badai. Bulu mata itu betul-betul menutupi mata dari pasir dan debu, sehingga kemudian unta tetap bisa jalan walaupun badai itu sekencang apapun. Itulah yang dikatakan oleh para ahli tafsir bahasa. Itulah yang namanya qurrata ayun tuh kayak gitu. Qurrata ayun itu bukan cantik, bukan pintar, bukan. Qurrata ayun itu adalah ketika istrimu, anak-anakmu dengan keimanan mereka kepada Allah bertemu dengan keimanan yang kamu miliki, dialah penenang kamu.
Badai boleh terjadi di luar rumah, tapi tidak ada tempat yang paling damai kecuali di dalam rumah. Petir halilintar, kilat menyambar-nyambar ketika kita buka pintu, cekrek. Semua petir halilintar, badai hilang ketika kita menutup pintu dari dalam, seiring ketika kita sudah berada di dalam rumah kita. Makanya itulah yang disebut dengan qurrata ayun. Kalau kualitas kita sudah qurrata ayun, disitulah akhirnya dekat dengan sebuah doa kita berikutnya, waj'alna lil muttaqina imama. Anak-anak kita akan mudah untuk kemudian diarahkan kepada pahlawan-pahlawan yang menjadi leader bagi kaum yang beriman ketika mereka datang dari qurrata ayun keluarga mereka. Makanya Masya Allah itulah pernikahan. Makanya pernikahan itu istimewa. Satu-satunya syariat, sebagian ulama mengatakan satu-satunya syariat yang masih disisakan dari dunia dalam kehidupan di surga itu syariat nikah. Syariat sholat selesai, syariat tawaf selesai, syariat puasa apalagi selesai, syariat sabar sudah selesai. Seiring dengan ditiupkannya sangkakala oleh malaikat Israfil, lalu dibukanya pintu surga dan neraka, semua syariat di dunia selesai. Tapi masih ada satu syariat yang disisakan. Apa itu? Syariat pernikahan. Sampai akhirat nanti? Sampai di surga. Ya Allah, ya Allah. Mana dalilnya? Awal-awal surat Al-Baqarah. Walahum fiha azwajum mutahharah. Dan sesungguhnya bagi penduduk surga itu pasangan-pasangan bagi mereka yang disucikan. Makanya tidak ada yang sendirian. Karena apa? Saking istimewanya keluarga di hadapan Allah. Allah syariatkan di dunia, Allah syariatkan di surga. Saking nikmat yang Allah limpahkan di dalam sebuah keluarga itu. Maka itulah pernikahan. Makanya Masya Allah itulah yang kita jumpai. Jadi salah besar kalau kita menilai bahwasanya pernikahan itu beban. Pernikahan itu obat. Pernikahan itu solusi. Pernikahan itu keberkahan yang tidak kita jumpai ketika kita belum menikah. Berapa banyak orang ngomong, dulu sebelum nikah saya nggak dapat apa-apa, tapi setelah nikah saya bisa membeli satu persatu barang-barang yang tidak pernah saya bayangkan. Iya, benar. Padahal gajinya nggak cukup. Sebenarnya secara kalkulasi logika, rasionalitas, gajinya sebenarnya nggak cukup. Tapi kenapa kok bisa beli semua itu dan dia dapatkan? Karena keberkahan itu bekerja tanpa terlihat oleh kasat mata. Dia bekerja di belakang kita, mewujudkan kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Nggak bisa dihitung secara logika manusia. Nggak bisa kalau sudah ngitung. Jadi kadang-kadang kalau di era pandemi banyak yang orang nih nggak betah di rumah gitu. Berarti ada masalah itu saya. Justru rumah itu adalah tempat yang paling berkah, yang paling betah maksudnya kan. Iya, makanya kemudian kalau kita mendapati keluarga kita belum qurrata ayun, harus bergegas untuk memperbaiki. Ya akhirnya kemadharatan dan keburukan lebih besar daripada kemaslahatan yang kita jumpai. Pasti ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah itulah yang menjadi sebab dari hilangnya keberkahan dan hilangnya pula sebuah qurrata ayun dalam sebuah keluarga yang kita miliki. Kan itu kayak pernikahan itu, Masya Allah ya, ini teguran untuk saya juga. Pernikahan itu kayak mawar, tapi ada durinya. Pernikahan itu kayak permukaan air laut yang indah, tetapi tanpa kita sadari di bawah permukaan laut itu ada karangnya yang siap melukai kita. Kadang-kadang nggak melukai kita, melukai hati ibu kita, melukai hati bapak kita. Ya kan? Kadang-kadang kita ini senang gitu sama istri kita, tapi kemudian melukai hati bapak dan ibu kita, akhirnya kita kecewa betul sama istri kita. Sama pahami oleh kita hari ini apa? Kekuatan mereka ihtisab mengharapkan pahala, bahwasanya pernikahan itu ibadah dan mereka kaitkan itu kepada Allah. Makanya ketika sudah dikembalikan sama Allah, kalau cintanya berkurang, Allah yang akan menambahkan. Kalau kasih sayangnya menipis, maka Allah yang menebalkan. Karena yang menggenggam hati istri kita siapa? Allah. Yang menggenggam hati kita siapa? Allah. Kita ini kadang-kadang songong gitu loh. Kalau sudah nikah, merasa kita ngasih nafkah, merasa bahwasanya kita mengendalikan perasaannya. Nggak bisa. Yang mengendalikan perasaan dia berbolak-balik itu Allah. Ini benar satu itu. Banyak yang bikin punya pola gitu. Udah punya duitnya, ngasilin nafkah, lu nurut sama gua. Begitu jadi. Padahal kita lupa bahwasanya dia tetap makhluknya Allah. Kalau kemudian kita pengen menaklukkan dia, maka cara yang paling gampang adalah merajuklah dan mendekatlah kepada pemilik hatinya. Pemilik hatinya itu ya Allah itu. Makanya dalam pernikahan itu akhi, coba lihat apa sunahnya kita kalau baru nikah. Kalau kita baru nikah, sunahnya itu adalah sholat 2 rakaat. Setelah ijab kabul disunahkan kita kecup keningnya dulu. Ya, kita kecup keningnya. Antum belum nyium keningnya kan dulu kan? Kelihatan dari tatapan.
Antum belum cium Ubun-ubun keningnya. gitu. Iya, sininya kan keningnya. Iya, kan Antum sini. berdoa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha. Antum berdoa. Cium keningnya, ubun-ubunnya. Ya Allah, aku minta kebaikan wanita ini dan kebaikan yang Engkau anugerahkan kepadanya, dan aku berlindung dari keburukan wanita ini dan keburukan yang Engkau anugerahkan kepadanya. Apa sih filosofnya kita sunnah itu? Jangan hanya mengamalkan sunnahnya, betul itu sunnah, tapi pasti ada filosofnya. Allah ingin ngajarin kepada kita melalui syariat sunnah itu. Kamu gak akan mungkin menaklukkan istrimu yang kuat perasaannya kalau kamu tidak meminta tolong sama Allah ketika kamu meniatkan pernikahan ini karena Allah. Itu yang pertama. Setelah itu disuruh ngapain? Disuruh kemudian kita sholat 2 rakaat. Apa filosofnya kita sholat 2 rakaat, sholat sunnah mutlak setelah kita pernikahan? Jadi pernikahan sebelum kita nyambut tamu dan lain sebagainya, atau habis nyambut tamu, ajak ke dalam istrinya. Jangan buru-buru itu, tapi kita sholat, wudhu, sholat. Suruh sholat. Imam dia jadi makmum, kita jadi imam. Sholat sunnah mutlak 2 rakaat bareng-bareng berjamaah pertama kali. Kenapa harus ada sholat sunat mutlak 2 rakaat? Ada filosofnya. Bukan semata-mata itu sunnah. Filosofinya apa? 1. Supaya menegaskan kepada pasangan ini, kalian itu biduknya, kalau tidak ngarah ke tempat sujud yang kalian melihat Allah di dalam sholat itu, kalian akan berantakan kehidupan kalian. Filosofi yang pertama. Makanya kita sholat menghadap siapa? Allah. Kenapa pas pertama kali? Kenapa kita kok pas pertama kali ketika nikah nggak disuruh makan korma? Karena nggak ada hubungannya. Kenapa kita nggak disunahkan makan dulu kayak kita ketika Idul Fitri? Karena nggak ada hubungannya. Tapi kenapa kok disuruh untuk sholat? Supaya memahamkan kepada kalian berdua ketika baru nikah, pernikahan kalian ini harus memiliki sebuah roadmap yang jelas, yaitu melihat Allah dalam kehidupan kalian dalam pernikahan. Itu yang pertama. Yang kedua, pernikahan kalian itu harus diniatkan ibadah. Makanya tidak ada pemandangan yang paling indah dari seorang istri ketika melihat laki-laki yang baru saja menghalalkan dia, kecuali dia lihat laki-laki itu di atas sajadah. Dan tidak ada pandangan yang paling menyejukkan dari seorang suami ketika dia salam, kecuali dia mendapati istri saya telah berkomitmen menjadi makmum, makanya dia menjadi makmum saya dalam salat ini dan kehidupan berikutnya. Kenapa? Gara-gara belum. Tapi itu dalam banget ya, maksudnya apa? Jadi di awal itu seolah-olah, malah saya memandang dari sisi yang ini romantis banget sebenarnya. Dengan sunnah itu aja romantis ya. Jadi seolah-olah kayak suami istri kayak laporan, ya Allah, ini loh saya buat nanti. Betul. Masya Allah. Makanya kan kalau kita sholat 2 rakaat sujud, kita curhat sama Allah. Inilah jawaban dari doa-doaku. Jadikanlah dia adalah jodohku yang baik dan tepat. Karena jodoh itu kadang-kadang baik tapi nggak tepat. Kan gitu kan? Ada jodoh kita kadang-kadang baik banget ya. Tapi kenapa kok bisa cerai? Dia mungkin baik untuk kamu, tapi mungkin nggak tepat. Yang kita minta sama Allah itu jodoh itu yang baik dan tepat. Lah tepat itu, kalau baik itu, kita tahu standarnya keimanan. Kalau tepat itu ada 3. Baik untukmu, baik untuk akhiratmu, dan baik untuk keluargamu. Kadang-kadang kemudian kita itu mendapatkan jodoh baik. Tepatnya tidak keseluruhan. Baik untuk saya, baik untuk akhirat saya, tapi nggak baik untuk keluarga saya. Makanya yang kita minta itu, makanya kita lapor sama Allah. Kita lapor, ya Allah, ini wanita yang aku halalkan, ya Allah. Aku halalkan, aku ambil dunia dan akhiratnya. Menikah itu bukan hanya terfikir bagaimana hubungan biologisnya. Bukan itu. Karena anak-anak kita muda itu sekarang sudah tercampuri dengan ternodai dengan seks. Akhirnya ketika menikah itu yang difikirkan hubungan biologis. Hilang makna dari sakralnya sebuah hubungan yang halal di hadapan Allah itu hilang. Makanya ketika kita sholat, sujud, ketika sujud kita berdoa, sebelum salam kita berdoa, kan kita menyertakan, ya Allah, jadikanlah dia itu sebuah jodoh yang baik dan tepat, baik untuk saya, baik untuk akhirat saya, baik untuk keluarga saya. Supaya pernikahan ini bukan hanya saya memiliki istri, tapi saya bisa mendatangkan anak perempuan untuk orang tua saya. Kemudian dia di belakang juga berkata, ya Allah, semoga saya dalam pernikahan ini bukan hanya mendatangkan suami, tapi mendatangkan anak laki-laki untuk orang tua saya. Lapor sama Allah, buka pintu langit dulu. Makanya tidak ada kegiatan lain kecuali kemudian sholat sunat mutlak 2 rakaat.
Makanya kalau saya biasanya khutbah nikah itu, habis khutbah nikah, saya langsung ngasih waktu. Nyambut tamu sebentar, langsung masuk ke dalam salat. Jangan sungkan. Jangan tempatkan Allah nanti. Nanti pertolongannya juga nanti. Ya, manusia itu akan senantiasa diakhirkan kebaikannya kalau dia selalu mengakhirkan Allah. Makanya Masya Allah, tidak ada bulan madu yang paling enak, yang paling nikmat pertama kali. Ya di atas sajadah itu. Masya Allah, dalam betul itu. Pernikahan itu kayak pernikahan itu, Masya Allah ya, ini teguran untuk saya juga. Pernikahan itu kayak mawar, tapi ada durinya. Pernikahan itu kayak permukaan air laut yang indah, tetapi tanpa kita sadari di bawah permukaan laut itu ada karangnya yang siap melukai kita. Kadang-kadang nggak melukai kita, melukai hati ibu kita, melukai hati bapak kita. Ya kan? Kadang-kadang kita ini senang gitu sama istri kita, tapi kemudian melukai hati bapak dan ibu kita, akhirnya kita kecewa betul sama istri kita. Sama, istri kita kemudian senang sama kita, tapi kita sering melukai hati orang tuanya. Itu kan kita sedih gitu. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan kita betul-betul ngerti, karena pernikahan itu kayak mawar yang tampak indah tetapi ada durinya. Kalau bukan karena Allah yang mematahkan duri itu, tentunya kita akan berdarah-darah. Mintalah bagaimana proses kita pertama itu benar, maka Allah yang akan menghancurkan karang itu sebelum melukai kaki kita. Allah yang akan patahkan durinya sebelum kemudian terkena tangan kita. Karena mudah bagi Allah. Kalau kemudian kita sudah diberkahi dalam pernikahan itu. Makanya saya tuh seneng gitu. Orang tua dulu tuh sering ngomong gini. Saya tuh masih ingat mbah saya, mbah putri saya tuh ngomong gini. Nang, nikah itu ibadah. Saya tuh mencoba menggali maknanya. Kenapa ya kok orang tua itu kok paham ucapan salaf gitu? Padahal orang tua kita itu dulu nggak pernah ngaji. Ya. Tapi kenapa kok ucapan pernikahan itu ibadah itu kan omongannya para ulama dulu. Saya gali akhirnya di dalam kitab itu. Pernikahan itu dikatakan ibadah itu karena 3. 1, berarti harus mengikuti petunjuk. Laki-laki memendekkan logikanya, perempuan memendekkan perasaannya. Yang diikuti petunjuknya gimana? Harus siap, kalau sudah nikah harus siap memendekkan perasaan bagi perempuan, memendekkan logika bagi laki-laki. Dengan satu komitmen. Berarti ibadah itu ngikutin kitabullah dan sunnah. 1. 2, pernikahan itu kalau dikatakan ibadah tidak ada kalah menang. Namanya nikah kok ibadah kok. Kita kan kadang-kadang jujur ya, kadang-kadang lagi nafsu ya. Kita lagi bertengkar. Pengennya itu istri minta maaf dulu. Bahkan kita kadang-kadang pasang status, wanita surga adalah wanita yang meminta maaf dulu. Kalau ngomong langsung nyindir gitu ya. Kameramennya ketawa. Iya bang, sering begitu. Makanya dia senang banget dengan status belum. Wah, bisa panjang nih. Maka kemudian pernikahan itu kenapa ibadah? Yang kedua, tidak ada kalah menang. Siapapun yang meminta maaf dulu, itu adalah orang yang menghargai ridhonya Allah pada pernikahan yang dia telah lakukan. Makanya nggak ada kalah menang kan? Kalau pernikahan ya sudah, yang minta maaf dulu itu yang menang. Kita ngerasa kalau kita bisa ngalahin istri, seneng. Istri saya mah nggak berani sama saya. Saya laki-laki yang tegas. Ini bukan laki-laki tegas. Kelaki-lakian itu tidak diukur bagaimana dia itu memperbudak istrinya. Kata siapa Rajulah, maskulin itu diukur dari cara dia ketika mengatur seenak-enaknya istrinya. Maskulinitas itu nggak pernah diukur dari situ. Kan gitu. Tapi banyak pula istri yang juga bangga. Suami saya emang takut istri, takut sama saya. Senang dia. Ini berarti kemudian pernikahan itu menempatkan kayak kompetisi. Padahal pernikahan itu ibadah. Masya Allah, ini kalau saya ngomong ini, kalau di sini gampang banget. Kalau di rumah susah banget. Saya baru tadi ngomong gitu. Padahal kalau kita lagi bertengkar itu, Masya Allah. Ini kayaknya dari sini turun ke bawah, di sini ke bawah, semua hadis pengen kita keluarkan. Kadang-kadang kita pengen ngomong, kurangnya apa sih saya jadi laki-laki itu kurangnya apa? Kan gitu kan? Padahal tanpa kita sadari, orang yang kita halalkan itu sudah dikatakan oleh Nabi. Dia itu makhluk yang tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok. Loh, memahami itu kok lupa terus kita itu. Kita tinggal bengkokin kita yang terlalu tegang aja, tinggal bengkokin aja. Loh, antum tahu nggak? Rasul itu mengatakan, fa'innal mar'ata khuliqat min dila'in fa'inna a'waja syai'in a'laha. Tulang rusuk itu kan begini, bukan begini terus begini ya, tapi begini, dari ini sudah bengkok. Yang paling bengkok, a'laha kata Rasulullah. Apa sih maksudnya Nabi menyebutkan yang paling bengkok itu atasnya? Dari yang bengkok, yang paling bengkok. Disitulah perempuan diciptakan. Antum bisa bayangin itu.
Makanya kalau kita akhirnya tidak banyak-banyak meminta tolong sama Allah, susah. Antum 2 hari, 3 hari mungkin baik. Tidak bisa antum harapkan 5 hari terus dia senyum terus. Nggak bisa. Itu fitrahnya dia. Fitrahnya dia. Dompet saya sering bengkok. Kalau dapat itu lagi, udah itu kosong kan, aja nih. Itu kan antum ambilin. Oh, tahu lagi. Jangan salahin istri antum. Tapi Bang, benar Ustaz. Waduh, ini banyak banget sih sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil ya dari uraian Ustaz tadi aja. Konsepnya bahwa pernikahan itu berarti bukan transaksional ya Ustaz. Kita ini ya namanya mungkin fitrahnya manusia kali Ustaz ya. Itu transaksional. Ngerasa kalau kita udah berbuat imbal balik gitu ya. Seolah-olah gitu. Kan gue udah begini. Seolah-olah gitu kan. Itu namanya kan bukan ihtisab. Iya, itu makanya Ustaz, kalau menurut Anda tuh banyak salah persepsi. Termasuk mungkin saya juga suka begitu Ustaz. Jadi misalnya kayak kita ada perbedaan pendapat, Ustaz tadi kalau kita maafin duluan kita yang menang. Tapi itu berat loh Ustaz. Iya, apalagi kalau ego kita kesenggol. Sulit. Padahal sebenarnya maksud dari istri kita ataupun maksud kita apapun yang kita lakukan sebenarnya kan bukan bermaksud melukai kan. Iya. Tapi sepele Ustaz. Iya, setan menjadi penumpang gelap dalam setiap ucapan yang kita sampaikan. Benar, memang sedih memang. Tapi istri kita itu bagaimanapun tawanan kita sebenarnya. Oh gitu? Loh, iyalah, dia mau sholat, mau puasa sunnah izin sama antum atau enggak? Oh iya sih. Istri antum mau pergi ke Bandung izin sama antum atau enggak? Ya saya kalau ikut, dia nah, ini nih yang bikin saya nggak jengkel kayak gini. Saya mau pulang aja. Ya semua harus izin kan Mas. Nah, itu tawanan. Walaupun sebenarnya sekarang juga kita bingung yang tawanan saya atau dia. Iya, itu seolah-olah tawanan. Tapi kalau ATM dia yang bawa kan tawan balik. Makanya ketika saya membaca tulisannya Imam Ahmad itu ngomong sama anaknya Abdullah, wahai Abdullah, istrimu itu tawanan bagimu, maka perlakukanlah tawananmu dengan baik. Saya itu kan baca yang tawanan saya atau istri saya ya. Kelihatannya zaman berbeda, enggak sebenarnya. Tapi sebenarnya istri kita, dia kemudian mengharapkan rezekinya. Kemudian mau kemana-mana harus minta izin. Sekalinya nggak minta izin, dia dosa besar. Sekalinya keluar rumah tanpa ridhonya antum, dia salah dosa besar. Kan tawanan. Istri antum nih, kemudian ternyata keluar dari rumah pejantan antum, keluar sek gitu. Tanpa dia izin antum, dan antum sudah marah. Jangan pernah keluar. Kok dia keluar? Dosa besar ya. Melebihi, mungkin sama standarnya dengan dosa zina dan lain sebagainya. Dia tawanan bagaimanapun. Tapi makanya itulah yang menjadikan kita harus paham. Diperlakukan dengan baik. Makanya sabar sama istri itu 2 kali sabar. Sabarnya saya sama antum 1 hari. Walaupun mau habis ya, tapi sabarnya saya sama antum 1. Sabarnya saya sama Mas Sigit 1, Mas Soni 1, Maren 1,5 lah. Ya. Udah mau kayak wanita ya nih. Sabarnya 1 hari, tapi sabar. As-sabru li zaujah sabron. Kamu sabar sama istri itu 2 kali sabar. Kenapa? Satu sisi kamu yang memberikan nafkah, kamu yang memberikan sandang, papan dan pangan, mengatur yang terbaik. Tapi kamu harus siap untuk menghadapi bengkoknya dia yang luar biasa. Sebagaimana dia punya liburan setiap bulan 1 pekan dengan siklus bulanan. Itu kan Allah pengen ngajarin kita. Istrimu itu dia lemah fisiknya, makanya aku liburkan dalam 1 bulan 1 kali 1 pekan dia tidak sholat, tidak puasa. Kenapa sih kok dikasih gitu? Supaya Allah itu mengajarkan kepada para suami, sehebat-hebatnya istri antum dia tetap seorang wanita yang lemah. Makanya diliburkan dari sholat, diliburkan dari puasa. Jangan untuk tiap waktu rumah harus bersih, anak kemudian nggak boleh nangis, makanan harus tersaji, harusnya anget. Kita nggak bisa makan itu nasi dingin tuh nggak bisa. Waduh. Ini kenapa sih berdua ini? Di pojok nangis mulai mikir. Makanya Masya Allah ya. Saya tuh sangat kagum dengan sebuah tulisan. Hargailah istrimu karena dia yang tahu aibmu. Tapi dia tetap bertahan berada di sampingmu untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau seorang wanita, mereka sudah betul-betul menjalankan tugasnya, menyenangkan hati suaminya ketika dipandang.
Pesona 1000 wanita di luar rumah secantik apapun tidak akan pernah membuat dia tertarik dan menyandarkan hatinya. Karena ketenangan itu bermula ketika wajahnya seorang istri itu menyenangkan. Wajah istri menyenangkan itu tidak harus cantik, akhi. Bisa jadi dengan sifatnya, perbuatannya. Jadi suami itu ada 4 fungsinya. Pertama jadi suami, yang kedua jadi kekasih, yang ketiga jadi partner, yang keempat menjadi ayah dari anak-anaknya. Kita ini kadang-kadang tidak ngerti kapan menempatkan ini. Padahal Rasulullah itu menjalankan 4 fungsi ini. Tapi juga kita harus paham juga, istri juga harus betul-betul paham perjuangannya. Karena apa? Kalau seorang wanita, mereka sudah betul-betul menjalankan tugasnya, menyenangkan hati suaminya ketika dipandang. Pesona 1000 wanita di luar rumah secantik apapun tidak akan pernah membuat dia tertarik dan menyandarkan hatinya. Karena ketenangan itu bermula ketika wajahnya seorang istri itu menyenangkan. Wajah istri menyenangkan itu tidak harus cantik, akhi. Bisa jadi dengan sifatnya, perbuatannya. Coba kita lihat ya, kenapa Rasulullah itu ketika beliau mencari istri, walaupun beliau pernah ditolak ya sama Ummu Hani namanya, tapi beliau itu nikahnya dengan Khadijah. Saya tuh lagi nyari, tapi belum ketemu. Kenapa Allah itu memilihkan seorang janda kepada nabinya dan rasulnya yang Allah tahu ujiannya paling berat di antara semua nabi? Dan saya belum menemukan jawabannya. Tapi yang jelas saya ini takzim betul sama Ibunda Khadijah. Menurut saya luar biasa ibu kita ini yang satu ini tuh, Masya Allah. Beliau nikah dengan Rasulullah SAW, betul-betul menempatkan dirinya dengan mengorbankan zona nyamannya dia. Makanya Ibunda Khadijah itu sampai diberikan, sampai Allah dan Malaikat Jibril, antum bisa bayangkan, Allah Malaikat Jibril memberikan salam khusus untuk Ibunda Khadijah. Lalu kemudian Rasulullah memberitakan, ya Khadijah, wahai Khadijah, Allah itu memberitahukan bahwasanya Allah memberikan kabar gembira dengan rumahmu di surga. Ada 2 sifat yang dikatakan oleh Rasulullah. Rumahmu nanti hening dan rumahmu tidak ada keletihan. Para ulama itu membedah sifat rumah yang dimiliki oleh Bunda Khadijah. Kenapa? Kok rumahnya hening? Untuk menggantikan keramaian yang didapatkan Ibunda Khadijah ketika beliau nikah sama Rasulullah. Rumahnya itu pintunya buka tutup, kedatangan dengan para sahabat yang ingin belajar keislaman. Yang kedua, kenapa tidak ada keletihan? Karena perempuan yang paling letih menemani Rasulullah di awal-awal di kota Mekah itu adalah Ibunda Khadijah. Dia mengorbankan zona nyaman. Padahal kita sepakat ya, rumah itu istana mungilnya seorang wanita. Tapi zona nyaman itu dikorbankan oleh Ibunda Khadijah kepada Rasulullah. Bahkan saking saya kagumnya, Rasulullah itu ketika sebelum jadi nabi, beliau itu tahanus ke Gua Hira. Naik ke Gua Hira. Antum pernah kan ke Gua Hira? Antum lihat Kak, perjalanan nabi naik ke Gua Hira itu sebuah aktiviti, sebuah hobi yang sebuah hal yang tidak sama sekali lazim dilakukan pemuda pada saat itu. Laki-laki pada saat itu hobinya nggak ada yang naik gunung. Nggak ada orang yang kemudian naik ke gunung, itu nggak ada. Antum bisa bayangkan kan, seorang Ibunda Khadijah ini suaminya belum jadi nabi loh, belum jadi rasul loh. Artinya pemberitaan surga dan neraka itu belum kuat. Belum ada. Iya. Tapi kemudian Rasulullah pergi ke Gua Hira, Ibunda Khadijah itu tidak pernah protes. Antum bisa bayangkan itu. Padahal perbuatan itu tidak lazim dilakukan oleh laki-laki pada zaman itu. Mungkin dianggap aneh begitu. Iya, kalau orang tahu kan aneh. Tapi sama sekali Ibunda Khadijah itu tidak pernah ngomong, ngapain sih ya Rasul, ngapain sih Muhammad, suamiku, kenapa sih kamu pergi ke Gua Hira malam-malam, kamu itu ada apa pikiran kamu, gitu kan begitu. Kan nomornya gitu. Sekali lagi ya, Ibunda Khadijah pada saat itu belum beriman. Jadi belum pemberitaan surga dan neraka itu belum ada. Masya Allah, ketika akhirnya beberapa waktu sering kemudian ke Gua Hira, pagi-pagi pulang dalam kondisi gemeter. Coba, apa yang dikatakan Ibunda Khadijah? Ibunda Khadijah tidak pernah ngomong kepada Rasulullah, tuh kan Muhammad, kamu sih aneh-aneh malam-malam. Biasanya gitu semua kalau istrinya. Pagi-pagi ketakutan, makanya jadi laki-laki yang lazim gitu. Enggak sama sekali. Diselimutin itu suaminya.
Lalu kemudian beliau berkata kepada Rasulullah Muhammad, engkau adalah laki-laki yang baik, penyambung tali silaturahmi, kemudian memuliakan tamu, orang yang amanah. Coba ditenangkan hati suaminya itu. Pantas kalau kemudian Rasulullah itu pemenang hatinya adalah Ibunda Khadijah. Disitulah kita akan paham. Seorang wanita tidak akan pernah dia bisa untuk mendapatkan ridho suaminya kalau dia berbuat baik kepada suaminya karena suaminya. Karena apa? Berbuat baik kepada suami tidak akan bertahan kecuali hanya beberapa hitungan hari. Tapi kalau dia berbuat baik kepada suaminya karena dia tahu di balik punggung suaminya itu ada 8 pintu surga, itulah yang akan panjang dilakukan oleh dia. Istri saya harus lihat ini, benar. Makanya medansi. Nah, ini salah satu kesalahan kayak gini nih. Makanya kemudian medan jihadnya wanita itu apa? Yaitu mendapatkan ridho dari suami. Berat, iya beratnya, namanya jihad itu tidak ada yang ringan. Coba kita bayangkan orang berjihad di Palestina apa? Bawa senjata, pergi ke tempat yang berat, risikonya nyawa. Dan wanita itu akan mendapatkan pahala sebagaimana laki-laki yang berjihad itu ketika dia merelakan perasaannya, meletakkan ridhonya kepada suaminya, maka Allah yang memuliakan dia. Dan banyak keberkahan yang akan didapatkan olehnya. Antum pernah dengar gak video anak yang gini? Ada seorang ibu-ibu punya 2 anak. Lalu dia tanya kepada seorang syekh guru besar, "Syekh, kenapa ya anak saya pertama kok susah dididik, tapi anak kedua saya baik banget? Padahal kan sama-sama dari rahimnya saya." Syekhnya itu kemudian tanya balik, "Maaf ya, Ibu, ya, bagaimana kedudukan ibu ketika waktu memiliki anak yang pertama dengan suami?" Sang wanita sempat ngomong, "Apa hubungannya, Syekh? Jawab dulu aja." Lalu kemudian sang wanita ini berkata, "Ya, hubungan saya dengan suami saya ketika awal-awal nikah tidak baik. Karena kami masih awal-awal banyak gesekan, banyak bertengkar." "Oh begitu. Terus bagaimana hubungan ibu ketika memiliki anak yang kedua dengan suami?" "Oh, saya memiliki anak yang kedua setelah 5 tahun, kondisinya sudah baik. Jadi akhirnya saya banyak ngalah karena saya akhirnya mulai tahu bahwasanya keridhaan suami saya itu merupakan pintu tengahnya surga." Lalu gurunya itu berkata, itulah jawabannya. Keridhaan suami kepada ibu mempengaruhi keberkahan anak-anak ibu. "Kok bisa, Syekh?" gitu. "Kok bisa, wahai guru?" Kemudian gurunya berkata, karena kalau ibu sudah mendapatkan ridho dari suami, ibarat kata pintu tengahnya surga itu sudah dapat. Urusan yang lainnya yang di bawah dari urusan surga menjadi lebih gampang. Wong urusan pintu tengahnya surga sudah dapat, bukan hanya pintu tengahnya, 8 pintu surga sudah selesai kan kalau sudah diridhoi oleh suami ya. Berarti kalau urusan anak yang lebih ringan daripada 8 pintu surga itu akan lebih mudah lagi. Makanya ketika ibu tidak mendapatkan ridho dari suami, impact-nya itu bisa kemana-mana. Masya Allah, perempuan itu langsung ngangguk-ngangguk gitu. Nah tentunya mendapatkan istri kayak gini, itu tidak luput dari pendidikan kita, kewajiban kita mendidik, kewajiban kita sabar, kewajiban kita harus ngasih waktu, kewajiban kita harus luwes memahami mereka. Itu kan tidak gampang. Iya. Kalau asupan juga termasuk? Asupan sangat mempengaruhi. Untuk mendengar kisah nyata, ada seorang ulama dulu ngomong gini, "Saya pernah mengasih suapan yang syubhat kepada istri saya dan anak saya. Saya dapetin selama 1 tahun istri saya dan anak saya selalu cekcok dengan saya." Berarti padahal satu suapan ya. Berarti ini introspeksinya banyak banget ini ya, terutama untuk pribadi atau juga mungkin teman-teman ada yang juga punya kendala yang sama, mungkin misalnya ya dalam rumah tangga memang kadang-kadang nggak melulu mulus ya. Maksudnya pasti ada ada juga selisih paham gitu. Ada kalanya selisih paham itu selesainya enak, ada yang kayaknya kalau masalah yang itu aja nggak kelar-kelar gitu. Ada yang masalah sepele kok nggak bisa dipahamkan gitu. Kan itu berarti memang ujung-ujungnya dari yang barusan diutarakan Ustadz ya. Ini istri saya mesti nonton ini ya. Siapa tahu hal-hal dari keridhaan suami itu sangat berpengaruh. Antum juga jangan ngambil keuntungan.
Ini yang saya nggak suka. Ngambil kepentingan pribadi itu nggak suka saya. Padahal sekarang ada dari sisi kewajiban. lain, Sekarang sebentar gini. Dari sisi sebelahnya. Di sisi lain, coba. Antum kan juga harus paham, akhi. Sebagai suami itu harus luwes. Makanya saya sering beberapa waktu ini tuh saya lagi nasihatin diri saya sendiri. Jadi suami itu ada 4 fungsinya. Pertama jadi suami, yang kedua jadi kekasih, yang ketiga jadi partner, yang keempat menjadi ayah dari anak-anaknya. Kita ini kadang-kadang nggak ngerti kapan menempatkan ini. Padahal Rasulullah itu menjalankan 4 fungsi ini. Udah gitu ditambah di pemimpin negara juga. Pemimpin negara itu nggak usah disampaikan, kan itu nggak berkaitan sama istri. 4 ini saja. Lihat Rasulullah. Rasulullah itu pernah lomba lari sama Ibunda Aisyah. Lomba lari. Komandan perang, orang yang paling takut sama Allah, kemudian orang yang paling ditaatin oleh para sahabat, yang mereka rela memberikan apa saja untuk Nabi, lomba lari sama Aisyah. Rasulullah menjalankan fungsi apa itu? Fungsi kekasih. Ayo lari. Hal-hal konyol dikerjakan, itu fungsi kekasih. Antum ketika membuat postingan-postingan lucu, ya kan, yang antum share, itu kan sebenarnya antum menjalankan fungsi sebagai kekasih. Kemudian pernah Rasulullah itu masuk ke rumahnya Aisyah, ternyata ada sesuatu yang membuat Rasulullah marah ketika Aisyah itu menggantungkan gambar makhluk hidup. Langsung disobek sama Nabi, disobek-sobek sama Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Aisyah tuh inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Wahai Aisyah, orang yang paling keras adabnya nanti adalah orang yang menggambar makhluk hidup. Rasulullah menjalankan fungsi apa? Suami. Menjaga api neraka menjaga keluarganya dari api neraka. Tapi kadang-kadang Rasulullah itu ketika habis Isya, kenapa Rasulullah pulang? Karena ingin mendengar apa yang disampaikan oleh para istrinya. Rasulullah jadi apa? Partner. Dan Rasulullah pernah kemudian beliau itu memberitahu Amr bin Abi Salamah, itu putra tirinya Rasulullah dari Ummu Salamah. Wahai Amr bin Abi Salamah, kalau makan tuh samillah, ucapkanlah bismillah. Kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalika, makanlah yang paling dekat dengan. Rasulullah menjalankan fungsi apa ketika ngomong sama Amr bin Abi Salamah? Fungsinya beliau menjadi ayah dari anak-anaknya. Kadang-kadang kan kita itu bingung, jadi suami terus, salah. Jadi kekasih terus, ya salah. Akhirnya kita nanti ya sudahlah, biarinlah daripada bertengkar, saya ingetin. Kadang-kadang kita jadi partner terus dengerin doang, kita nggak punya konsep, nggak punya visi, nggak punya misi. Ingat, istri kita ini madrasah, tapi kita ini kepala sekolah. Kepala sekolah itu kewajibannya apa? Roadmap harus dibuat di dalam keluarga itu, goalsnya apa keluarga itu, visi misinya apa. Kan kita kepala sekolah. Dan salah satu fungsinya kepala sekolah itu apa? Membuat nyaman madrasahnya. Ya kan? Partner. Kadang-kadang kemudian menjadi ayah dari anak-anak kita, harus mendidik anak kita. Kita ngadain halaqah ilmu nggak sama anak-anak kita. Jangan-jangan kita itu hanya ngasih makan, minum, sangu, tapi nggak pernah kumpulkan gitu satu halaqah habis sholat kita ngomong ini ngomong itu, nggak pernah. Maka sama istri juga gitu. Istri juga ada 4 fungsinya. Dia jadi istri, dia kemudian menjadi kekasih, dan kemudian dia menjadi partner, dan kemudian dia menjadi ibu dari anak-anak suaminya. Kalau kemudian tiba-tiba suaminya manja gitu, oh berarti dia harus langsung menjadi kekasih. Jangan kemudian menjadi istri. Apa sih kamu ini udah gede masih kayak gitu, malu gitu. Padahal istrinya, padahal suaminya lagi menjadi tiflun kabir, menjadi bayi besar. Ya kan? Kemudian ketika suaminya pulang, kemudian dia lagi mukanya tuh nggak bisa senyum gitu. Kan banyak istri yang ngomong, ngapain sih bawa kerjaan kantor? Ditinggal aja di luar deh. Dia lupa pada saat itu suaminya lagi butuh partner. Jangan menjadi istri ketika pada saat suami itu lagi bawa beban pekerjaan di rumah, ke rumah. Ya kan? Kemudian ketika kita dapetin bahwasanya istri kita suami kita meninggalkan kita, dia tuh pingin istrinya itu apa? Menjadi ibu dari anak-anaknya. Lah, mencocokkan 4 ini yang jadi sakinah itu kapan? Kalau istrinya lagi pingin jadi kekasih, suaminya juga jadi kekasih. Kalau istrinya jadi partner, suaminya jadi partner. Itu yang dinamakan sakinah. Lah, mencocokkan gini supaya kita itu klop. Kalau istri kita lagi pingin saya jadi partner, saya jadi partner. Kalau saya lagi jangan pingin kekasih, saya jadi kekasih. Caranya gimana, Ustaz? Nggak ada caranya kecuali satu. Ista'in billah. Minta tolong sama Allah. Masya Allah.
Masya Allah itu saya itu ya Allah ketika baca itu tuh lemes akhi. Ya Allah, saya tuh ketika suami ini jadinya apa sih selama ini tuh suami? Kadang-kadang mungkin suami terus. Kalau kita jelaskan halal, haram, syubhat, sunnah, kemudian tidak sunnah, iman, syirik, itu kita lagi jadi suami. Tapi jangan-jangan terus suami terus. Orang ayah itu karena kita ini kepala sekolah itu harus selalu berkembang. Saya kemarin itu ikut parenting ya. Memang kita ini harus buang ego, nggak boleh merasa kita paling tahu tuh, nggak boleh. Mentang-mentang anak kita banyak, kemudian kita tahu semuanya, itu nggak boleh. Saya tuh kemarin ikut parenting gitu, Masya Allah ya, saya tuh baru tahu gitu. Ternyata anak laki-laki itu ternyata salah satu explore yang harus dilakukan anak laki-laki itu dari orang tuanya itu apa? Memang harus sering ngajak keluar. Kalau enggak, jatuhnya kepada fitnah gadget. Setuju, kenapa hari ini kemudian fitnah gadget itu mencengkram anak-anak kita? Karena banyak orang tua yang mereka tidak siap untuk mengajak anak laki-lakinya keluar. Padahal Masya Allah ya, antum tahu nggak? Nabi Yusuf ketika beliau itu digoda oleh istri sang raja, itu kan Allah menyampaikan pada surat Yusuf, laula an ra'a burhana rabbih. Kalau dia tidak melihat tanda Robnya, pastilah dia akan melakukan perzinahan itu. Pertanyaan kita, yang dilihat Nabi Yusuf tanda Robnya itu apa? Sebagian tafsir mengatakan yang dilihat Nabi Yusuf itu adab neraka yang Allah timpakan kepada orang yang berzina. Sebagian itu enggak. Sebagian itu menampakkan gambar ayahnya Yakub yang mengingatkan kemudian Yusuf tentang semua pelajaran yang pernah disampaikan oleh ayahnya. Apa yang kita ambil pelajaran di situ? Pendidikan karakter itu dari ayah. Saya tuh ya Allah tersentak di situ dalam banyak hal itu, Masya Allah. Itulah perkara yang kita ini kadang-kadang nggak ngerti. Ya, makanya beliau itu sampai menyampaikan di kelas itu, saya itu sekarang bukan hanya homeschooling tapi travel schooling. Karena anak saya laki-laki. Homeschooling itu lebih cocoknya untuk anak perempuan. Anak laki-laki itu butuh explore. Makanya tadi sore kan saya tuh dapetin ketika istri saya Bibu, WA saya, Bi ini Basam lagi kesepian gitu. Makanya saya langsung pulang kan. Tunggu-tunggu lama langsung saya ngambil motor. Karena dia butuh explore dia. Masya Allah ya, ternyata kita ini kalau mau menerima ilmu, banyak sekali hal yang kita bisa dapatkan. Sekali lagi, istri kita madrasah. Saya dan antum ini kepala sekolahnya. Istri kita nunggu roadmap-nya kita apa? Visi misinya kamu apa sih? Itu kan yang ditunggu sama istri kan? Dan kita sering tidak menjalankan itu kan? Kenapa? Merasa sudah aku bangunin rumah, sudah aku cukupin pulsamu, sudah aku belikan apa yang barang yang kamu beli, tapi roadmap-nya apa? Goals-nya apa? Kurikulumnya apa? Visi misinya bagaimana? Baru kita tersentak di situ. Duh, banyak koreksi nih saat sepertinya ya. Memang apalagi di zaman sekarang ini di mana orang zamannya online semua ya. Gadget semua di rumah. Ya benar juga Ustaz tadi bilang bahwa anak laki-laki tuh lebih banyak keluar. Kayaknya itu juga mungkin salah satu alfa di dalam, jujur aja dalam keluarga kita juga, yang dulunya sholat di masjid barengan pakai motor kita kalau pagi gitu. Sekarang ada uzur kan nggak bisa berangkat juga misalnya. Kehilangan momen itu gitu. Momen kita motoran berdua, momen kita olahraga berdua, momen macam-macam. Kemarin waktu awal-awal juga saya sempat ngajak Gavin nge-gym gitu kan. Pegel udah, tapi dia happy sebenarnya. Cuma nextnya lama di gadget ya lebih banyak ke explore di gadgetnya sampai mungkin sama keluarga sendiri waktunya hilang gitu kan. Ya itu yang saya merasa juga benar juga ya Mas Karno. Untung belum terlalu lama hal ini terjadi. Memang kebanyakan tugas sekolah itu banyakkan di gadget. Sekarang mungkin udah waktunya yuk sebagai ayah-ayah semua, yuk kita sekarang ngajak anak-anak kita explore activity laki-laki kalau gitu. Iya, ini semua ujian buat kita semua, termasuk saya kan gitu kan. Masya Allah gitu. Kita ini kadang Masya Allah ya bisa ngomong sama teman kita panjang 2 jam 3 jam, tapi ngomong sama anak kadang-kadang ya Allah banyak sekali setannya gitu.
nanti, bentar kan gitu. Padahal kalau kita ngomong, coba tadi kita ngobrol dari habis asar, ya kan kita antum sudah kesini, kita ngobrol selalu ada tema. Tapi ketika ketemu anak, setan tuh langsung bangun barrier yang luar biasa. Masya Allah, astagfirullah. Iya benar dia. Ini kan saya tadi mikir, saya ngomong kayak gini tuh langsung saya kayak nampar diri saya, ya Allah gitu. Kalau kita sama anak kita tuh bingung ngomong apa gitu. Padahal kan harusnya gen darah yang mempertemukan kita dengan anak itu yang paling mungkin untuk menjadikan kita itu harusnya bisa ngomong apa aja sama anak kita. Antum lihat nggak tayangan viral yang beberapa hari ini? Ada seorang bapak-bapak ngomong sama anak kecil kayak ngomong sama orang dewasa, ketawa yang sedang viral itu. Mana Malaysia? Saya tuh ya Allah kagum gitu. Tapi hidup tuh memang harus ngelewatin salah supaya kita bisa merenung dan mengevaluasi. Ini jelek banget sih hari ini saya nih. Waduh, banyak banget ini yang saya dapetin hari ini. Kayaknya ini akan berlanjut teman-teman semuanya.